Selamat datang di mata kuliah Struktur dan Fungsi Biomolekul topik analisis struktur protein menggunakan software PyMol. Baik, pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara memvisualisasikan struktur protein menggunakan PyMol melalui ViviPro, video visualisasi protein. Namun sebelum itu, silakan lakukan download dan install aplikasi software PyMol melalui www.pymol.org. Baik, setelah Anda menginstal aplikasi PyMol, ketika Anda membuka aplikasi tersebut, Anda akan diberikan tampilan berupa layar seperti ini, di mana pada bagian atas itu ada beberapa menu, ada file, edit, build, movie, display, dan seterusnya. Di mana kemudian di bagian kedua itu adalah bagian media kerja Anda untuk menampilkan struktur protein. Kemudian Anda bisa menggeser tampilannya agak ke bawah agar media Anda untuk menggambarkan atau menampilkan struktur protein itu bisa lebih lebar. Kemudian di bagian bawah itu terdapat command line, di mana ini biasanya digunakan untuk melakukan perintah melalui bahasa pemrograman. Nah, kemudian di bagian pojok kanan itu ada pilihan, ada huruf A, ini adalah action, ini untuk melakukan, misalkan untuk memperbesar atau memperkecil, kemudian untuk mengatur posisi struktur protein ke tengah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada S, ini atau show, ini digunakan untuk menampilkan struktur protein, misalkan model stick, kemudian model ribbon, kartun, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada hide, ini untuk menyembunyikan struktur atau bagian tertentu dari protein sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian ada L atau label, ini digunakan untuk memberi label atau nama pada bagian tertentu dari struktur protein. Kemudian ada bagian C atau color, di mana ini digunakan untuk mengubah warna dari struktur protein. Misalkan Anda ingin menampilkan warna sesuai dengan keinginan Anda. Di sini ada beberapa pilihan warna. Oke, untuk selanjutnya di bagian tampilan ini Anda akan diberikan pilihan untuk menampilkan suatu struktur protein. Nah, ini bisa Anda lihat demonstrasinya di bagian menu wizard, kemudian demo, representation. Nah, di sini Anda akan diberikan pilihan untuk menampilkan struktur protein. Nah, untuk memberikan, karena ini gambarnya terlalu besar, ini bisa Anda kecilkan dengan cara klik tombol kanan, kemudian arahkan kursor ke atas, maka gambarnya akan diperkecil. Kemudian apabila Anda gerakkan ke bawah, maka tampilan akan diperbesar. Kemudian untuk tampilan agar bergerak ke tengah, Anda dapat menekan tombol kontrol, kemudian Anda bisa geser agak ke tengah tampilannya. Nah, kemudian di sini ditampilkan beberapa pilihan untuk menampilkan struktur protein. Misalkan Anda bisa menampilkan dalam bentuk model lines atau garis, kemudian model stick, kemudian model bola-bola atom dari masing-masing atom atau bagian dari struktur protein tertentu. Kemudian ada tampilan berupa surface untuk mengetahui permukaan dari protein atau biomolekul protein, kemudian menampilkan dalam bentuk jaring-jaring atau berupa titik-titik, kemudian atau berupa pita, garis, kemudian ada juga bisa berupa kartun untuk menampilkan struktur alpha helix ataupun beta sheet dari suatu struktur protein. Nah, kemudian di menu demonstrasi ini juga bisa ditampilkan kartun ribbons. Nah, ini untuk menampilkan pada umumnya suatu struktur protein yang kompleks. Misalkan ini adalah suatu struktur kuarternya dari suatu protein, di mana di sini Anda bisa mengidentifikasi setiap bagian dari struktur protein.
di mana pada bagian ini Anda bisa melihat bahwa protein bisa terdiri dari beberapa struktur yang kompleks. Misalkan ada bagian yang berupa rantai garis ini biasanya merupakan urutan polipeptida dari asam amino. Kemudian ada yang struktur spiral, berbentuk spiral, ini biasanya adalah struktur alpha helix. Kemudian ada yang berupa pita. Nah, di sini yang bagian pita ini merupakan struktur beta sheet. Kemudian selain itu pada demonstrasi ini Anda juga bisa melihat, misalkan Anda ingin mengetahui struktur atau volume dari suatu struktur protein. Anda bisa memilih bagian volume rendering. Nah, ini Anda akan ditampilkan bagaimana volume dari suatu struktur protein yang di dalamnya ada struktur dari penyusun protein tersebut. Misalkan ada asam amino, struktur dari asam amino. Kemudian roving detail, ini untuk menampilkan interaksi antara asam amino dalam suatu struktur protein. Kemudian roving density, ini misalkan juga untuk menunjukkan struktur atau bagian jaring-jaring, berupa jaring-jaring. Kemudian transparasi, nah ini untuk menampilkan permukaan suatu protein sekaligus struktur yang ada di dalamnya. Kemudian ray tracing, ini untuk menampilkan struktur protein yang dibangun dari beberapa asam amino, di mana strukturnya diperlihatkan dengan bentuk bola-bola yang mewakili setiap atom pada struktur protein. Kemudian ada sculpting. Nah, ini Anda bisa gunakan untuk mengatur posisi keberadaan dari suatu protein. Anda bisa menggerakkan strukturnya, kemudian Anda tekan kontrol, kemudian Anda bisa gerakkan strukturnya mengikuti sesuai dengan posisi yang Anda inginkan. Oke, itu tadi beberapa demonstrasi dari pilihan yang bisa Anda pilih untuk mempresentasikan suatu struktur protein. Kemudian untuk menghentikannya, Anda bisa tekan wizard, kemudian demo and demonstration. Di bagian PyMol juga disediakan bagian untuk membuat struktur dari fragmen dan juga gugus-gugus tertentu, dan membuat struktur suatu asam amino. Nah, misalkan di bagian menu build, kemudian Anda pilih fragmen, misalkan Anda ingin menampilkan fragmen dari siklobutil. Nah, ini misalkan ada fragmen siklobutil, di mana Anda bisa menampilkan struktur dari siklobutil, kemudian Anda bisa mengubahnya menjadi, misalkan ini masih berupa struktur stick, kemudian struktur line, Anda bisa mengubahnya menjadi struktur stick dengan cara show, kemudian Anda ubah menjadi stick. Nah, ini kemudian Anda bisa juga show, kemudian Anda ubah menjadi bentuk bola. Nah, ini struktur bola. Kemudian Anda bisa menggambarkan fragmen lain, misalkan fragmen karbonil. Misalkan ini ada karbonil di dalamnya, Anda bisa memisahkannya dengan cara display, kemudian Anda pilih grid by object state. Nah, ini strukturnya akan terpisah. Kemudian untuk yang formaldehyde ini, Anda bisa mengubahnya menjadi bentuk lain. Misalkan Anda ingin menunjukkan show dot. Nah, ini kemudian Anda bisa menyembunyikan struktur lainnya. Nah, ini ada yang bagian kanan adalah struktur dari fragmen formaldehyde dan sebelah kiri adalah siklobutan. Kemudian untuk menghapus tampilan ini, Anda bisa pilih menu file, kemudian reinstalize, kemudian everything. Nah, ini tampilannya akan kembali seperti semula. Kemudian di bagian build ini juga Anda bisa
menyusun suatu polipeptida yang tersusun dari residu asam amino. Misalkan Anda ingin membuat residu asam amino alanin. Nah, ini ditampilkan struktur dari alanin. Kemudian Anda bisa menambahkan residu lebih lanjut, misalkan berikutnya urutannya adalah cysteine. Nah, tadi ada alanin, kemudian ada cysteine, kemudian Anda bisa juga menambahkan struktur lain with residu, kemudian alanin, cysteine, kemudian misalkan Anda lisin. Nah, ini tadi ada alanin, cysteine, dan lisin. Ini ada alanin, kemudian cysteine, kemudian alanin. Nah, ini ada 3 asam amino di sini membentuk suatu rantaian polipeptida. Nah, untuk menampilkannya Anda bisa klik bagian select ini, kemudian Anda bisa show dalam bentuk misalkan berupa bola-bola. Nah, ini Anda ditampilkan struktur dari polipeptida yang berbentuk bola. Kemudian Anda bisa juga show, Anda bisa menyembunyikan strukturnya terlebih dahulu, hide lensnya, kemudian select, hide bola-bolanya, kemudian Anda hide juga sticknya. Nah, ini ternyata bisa ditampilkan dari rantai garisnya. Nah, ini rantai garis, misalkan ini berarti Anda bisa menampilkan show ribbon. Nah, ini ternyata hanya sedikit terjadi perbedaan strukturnya. Nah, itu tadi misalkan Anda ingin melihat membuat suatu rantai polipeptida, Anda bisa melanjutkan menambahkan asam amino berikutnya, misalkan begitu. Selanjutnya adalah bagaimana cara untuk menampilkan struktur dari suatu protein, di mana struktur tersebut sebelumnya sudah Anda unduh, ataupun Anda bisa langsung menampilkan struktur protein tersebut dengan cara melalui menu file, kemudian get PDB, dengan syarat Anda harus terkoneksi langsung dengan jaringan internet, dan juga Anda harus mengetahui ID dari protein yang Anda ingin tampilkan. Misalkan saya ingin menampilkan struktur dari enzim alfa glukosidase, di mana ID dari enzim tersebut adalah 3A 4A. Kemudian Anda tinggal pilih download, otomatis akan ditampilkan struktur dari enzim alfa glukosidase, di mana ketika Anda mendapatkan struktur ini, yang ditampilkan tidak hanya dari struktur dari enzim alfa glukosidase saja, tetapi juga ada beberapa molekul yang lain. Misalkan ada molekul air yang direpresentasikan dengan tanda bintang yang berwarna merah, ini adalah molekul air. Kemudian di struktur ini juga terdapat gugus prostetik, misalkan di dalam sini terlihat adanya satu gugus prostetik. Nah, ini gugus prostetiknya. Anda bisa langsung menamai atau menandai gugus tersebut dengan cara memilih gugus prostetik tersebut, kemudian Anda bisa ganti namanya dengan cara klik bagian action, kemudian rename. Kemudian Anda bisa langsung mengganti namanya menjadi gugus prostetik misalkan. Kemudian ketika Anda klik di luar, nah kemudian gugus prostetik ini juga bisa Anda sembunyikan dengan cara hide, kemudian stick. Otomatis gugus prostetiknya akan disembunyikan. Kemudian untuk menunjukkan kembali, misalkan saya ingin menunjukkan dalam bentuk model yang berbeda. Misalkan saya ingin menunjukkan dalam bentuk spares.
Nah, dalam bentuk bola glucose protectic tadi. Nah, ini. Kemudian di sini masih ada molekul air. Nah, saya ingin menghilangkan molekul air. Tentunya untuk menghilangkan, untuk memudahkan, Anda tidak perlu memilih semua molekul air yang ada di sekitar struktur ini, tetapi Anda bisa memilihnya melalui menu display, kemudian screen smooth, kemudian residue name, display, sequence. Nah, ini akan ditampilkan nama-nama dari penyusun dari struktur yang ada di sini, baik nama-nama asam aminonya dan juga molekul air serta glucose protectic tadi. Nah, untuk menghilangkannya, Anda menghilangkan atau menyembunyikannya, Anda dapat memilih nama dari molekul air, misalkan yang paling kiri, kemudian Anda geser ke arah kanan, kemudian Anda tekan Shift, kemudian pilih nama molekul air yang paling sebelah kanan, kemudian Anda tinggal pilih yang sudah terpilih ini, Anda ganti namanya Action, kemudian rename, Anda ganti namanya menjadi Waters misalkan. Nah, otomatis semua waters akan terpilih, kemudian Anda bisa menyembunyikannya dengan cara hide, kemudian pilih waters. Otomatis semua molekul air akan disembunyikan. Nah, ternyata masih ada ini. Oh, ternyata tadi memilihnya kurang ke kanan. Nah, ini ada yang bagian ini. Berarti ini saya harus mengulangnya. Saya akan memilih H2O dari sini, kemudian saya pilih sampai kurang 2 ini, kemudian saya klik kanan, remove. Nah, berarti semua molekul air sudah dihilangkan. Nah, untuk itu Anda bisa pilih lagi action, kemudian delete action, kemudian delete. Nah, otomatis semua molekul air sudah dihilangkan. Kemudian ternyata dalam enzim alfa glukosidase ini juga terdapat glucose protectic yang lain, yaitu berupa logam kalsium. Nah, ini logam kalsium. Karena untuk membedakannya Anda bisa pilih logam tersebut, kemudian Anda bisa ganti namanya action, rename, kemudian bisa Anda ganti menjadi kalsium. Kemudian Anda bisa mengganti warnanya menjadi warna biru misalkan. Color blue. Nah, otomatis kalsium tersebut berubah warna menjadi biru. Kemudian di struktur ini juga terdapat struktur, misalkan Anda ingin menandai struktur yang berupa alpha helix, misalkan alpha helix yang ini. Nah, alpha helix ini dimulai dari ujung yang sebelah sini. Nah, ini akan ditandai urutan asam aminonya. Misalkan yang sebelah kiri. Nah, ini. Kemudian yang ujung sebelah sini adalah yang. Nah, kemudian Anda tinggal blok dari sini, ujung sini sampai shift, tekan shift, kemudian klik yang glisin. Nah, otomatis semua asam amino yang penyusun dari struktur alpha helix ini akan terpilih. Kemudian Anda tinggal klik bagian ini, kemudian Anda ganti namanya. Misalkan karena ini berupa alpha helix, saya beri nama alpha helix. Nah, alpha helix. Nah, semua alpha helix ini akan terpilih. Kemudian Anda ingin membedakannya
dan memberi warna yang lain. Misalkan Anda pilih colors, kemudian Anda ganti menjadi magenta misalkan warnanya. Nah, otomatis yang alpha helix akan berubah warna menjadi magenta. Kemudian untuk yang beta sheet Anda juga bisa memberi warna yang berbeda. Misalkan ini ada struktur yang beta sheet. Nah, ini ada arahnya yang berlawanan. Ini berarti beta sheet yang anti paralel. Misalkan Anda klik yang sebelah sini, kemudian Anda geser. Nah, ini ketemu dari protein ASN, kemudian yang sini. Nah, ini ada lisin sampai aspargin. Kemudian Anda blok. Blok sampai tadi sampai ini, berarti shift, kemudian nah ini yang select ini, kemudian Anda ganti namanya action, rename, berarti ini yang beta sheet, yang anti 1. Kemudian Anda ganti warnanya, misalkan menjadi orange. Kemudian beta sheet yang satunya kemudian Anda ganti menjadi ini sekalian, Anda ganti menjadi warna orange. Anda ganti dulu namanya, Anda ganti menjadi beta sheet yang anti paralel, kemudian yang nomor 2. Nah, kemudian Anda beri nama yang berbeda, yang sama seperti yang beta sheet nomor 1, Anda ganti warnanya menjadi orange. Nah, ini adalah yang bagian beta sheet yang anti paralel. Kemudian yang paralel, nah ini strukturnya ada di dalam. Ini ada yang paralel, misalkan yang ini. Anda geser, nah ketemu ini. Kemudian dengan ini, berarti ada 4 asam amino. Dari ini, kemudian sama ini. Nah, ini kemudian Anda ganti namanya. Ini berarti beta sheet yang paralel, kemudian yang pertama misalkan, kemudian saya ganti warnanya menjadi yang belum, misalkan kuning. Kemudian yang arahnya sama, struktur beta sheet yang sama, ini berarti glisin sampai dengan yang ini. Kemudian saya ganti namanya, misalkan
beta sheet paralel yang kedua. Kemudian warnanya saya ganti menjadi kuning juga. Nah, otomatis saya akan memperoleh tampilan seperti ini. Nah, di struktur alfa glukosidase ini ada struktur yang berupa beta sheet yang paralel dan juga yang anti paralel. Kemudian ada struktur alfa helix serta juga yang berupa rantai rantai yang garis. Kemudian jika sudah selesai, Anda juga bisa mengetahui jarak antara misalkan antara atom kalsium dengan rantai yang ada di sebelahnya, jarak antara kalsium dengan rantai di sebelahnya. Nah, untuk mengetahuinya Anda bisa memilih menu wizard, kemudian measurement, kemudian Anda pilih logam kalsium kemudian dengan rantai yang di sebelahnya. Nah, di sini akan dimunculkan measurementnya misalkan jarak antara ini dengan yang di sebelah sini. Nah, ini misalkan jarak antara atom kalsium atau logam kalsium ini dengan rantai yang ada di sebelahnya. Ini jaraknya adalah sekitar 4,7 angstrom. Kemudian misalkan ini saya ganti namanya menjadi CA2 chain misalkan. Nah, jarak antara CA dengan rantai yang ada di sebelahnya 4,7. Begitu juga Anda bisa juga mengamati jarak antara gugus prostetik dengan rantai yang ada di dekatnya. Misalkan ini atom oksigen yang ada di gugus prostetik dengan rantai yang ada di sebelahnya. Nah, ini jaraknya 5,8 angstrom misalkan. Nah, kemudian jika sudah selesai, Anda tinggal pilih done. Nah, ini tadi akan ditampilkan struktur dari jarak antara gugus prostetik dengan rantai yang ada di sampingnya. Kemudian jika sudah Anda selesai untuk menganalisis struktur ini, Anda bisa menyimpannya untuk seksi bagian ini dengan cara File, Save the Session. Nah, dengan cara Save the Session, Anda dapat menyimpan sesi ini dan Anda bisa membukanya kembali jika Anda ingin menganalisisnya di lain waktu, begitu. Kemudian jika Anda ingin menyimpannya dalam bentuk gambar, jangan lupa untuk mengubah tampilan background dari struktur ini dengan cara display, kemudian pilih background, pilih yang berwarna putih ataupun yang light gray. Nah, alasan pemilihan background yang berwarna putih ini apabila di kemudian hari Anda ingin mencetak gambar struktur ini atau juga untuk tujuan publikasi di artikel, tentunya jika berwarna hitam itu akan membebani biaya publikasi ataupun juga untuk menyimpan file tersebut akan menjadi berukuran besar, dan juga apabila ini dicetak juga akan menghabiskan banyak tinta. Maka dari itu Anda bisa menggantinya backgroundnya menjadi berwarna putih. Kemudian untuk memberikan gambar yang lebih optimal, Anda bisa memilih menu display, kemudian Anda pilih quality, pilih reasonable performance, dan juga display, pilih quality, reasonable quality. Nah, otomatis gambarnya akan ditampilkan sedikit lebih menarik dan lebih jelas. Oke, itu tadi analisis struktur protein melalui aplikasi PyMol. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.